Oke, kita langsung bahas saja pembaruan penting dari pemerintah di tahun 2026 ini. Kalau Anda adalah seorang guru, pamong belajar, pengawas sekolah, atau penilik, aturan ini bakal secara langsung mendikte masa depan karir Anda. Jadi, selamat datang di ulasan kali ini, di mana kita bakal bongkar dokumen regulasi yang biasanya bikin pusing, jadi panduan yang jauh lebih jelas dan gampang dipahami. Dokumen setebal 24 halaman ini resmi dikeluarkan untuk ngegantiin peraturan tahun 2024 lalu. Dan percayalah, ini bukan cuma sekedar revisi kecil-kecilan, ini perombakan total. Makanya, kita bakal bedah habis-habisan biar Anda tahu persis apa langkah yang harus diambil buat ngamanin dan ningkatin karir Anda ke depannya. Biar gampang dicerna, kita bagi pembahasan ini jadi 5 bagian. Mulai dari era baru fungsional pendidikan, 4 jabatan utama, gimana jenjang karir dan tugasnya, syarat pengangkatan dan promosi, sampai yang paling krusial, masa peralihan dan tenggat waktu. Bagian pertama, era baru fungsional pendidikan. Sebenarnya kenapa sih peraturan ini harus diubah? Nah, alasannya bukan buat nambah-nambahin beban administrasi atau bikin birokrasi makin ribet ya. Target utamanya itu buat ningkatin kualitas pendidikan kita secara drastis, baik yang formal maupun non-formal. Caranya gimana? Dengan ngasih Anda area keahlian yang spesifik banget, dan pastinya target kinerja yang jauh lebih jelas dan gampang diukur dari sebelumnya. Lanjut ke bagian kedua, 4 jabatan utama. Disinilah Anda harus menemukan di mana posisi Anda sekarang. Aturan baru ini membagi seluruh tenaga kependidikan ke dalam 4 kelompok khusus. Kalau dipikir-pikir, birokrasi yang tadinya ribet ini sebenarnya cuma matriks sederhana. Intinya gini, Anda itu ada di jalur sekolah formal atau di pendidikan komunitas non-formal. Terus, perannya apa? Anda turun langsung ngajar di lapangan atau tugasnya ngawasin kualitas pendidikannya? Sesimpel itu. Coba kita lihat bagian pertamanya. Kalau Anda ini guru atau pamong belajar, Anda adalah eksekutor garda terdepan. Guru pegang kendali di jalur pendidikan formal, kayak sekolah-sekolah. Sementara pamong belajar itu fasilitator buat program pembelajaran non-formal di masyarakat. Tugas utama Anda ya mendidik, mengevaluasi, dan membimbing murid secara langsung. Bener-bener ujung tombak banget deh. Tapi kalau posisi Anda adalah pengawas sekolah atau penilik, perannya beda lagi. Anda ini ibaratnya pengendali mutu. Anda udah nggak tiap hari ngajar di kelas, tapi lebih fokus ke pemantauan, penilaian, dan pembinaan. Pengawas sekolah ngawasin institusi formal. Nah, kalau penilik fokus ke kualitas institusi non-formal. Anda jadi mentor buat para guru dan penjamin kualitas buat negara kita. Masuk ke bagian ketiga, jenjang karir dan tugas. Kita bakal lihat ekspektasi di setiap levelnya. Tangga karir Anda sekarang punya 4 tingkatan yang jelas banget. Mulai dari ahli pertama, naik ke ahli muda, terus ahli madya, dan puncaknya di ahli utama. Tapi ingat satu hal ini, kalau Anda ambil peran pengawas atau penilik, Anda nggak mulai dari level paling bawah, tapi langsung lompat start dari tingkat ahli muda. Nah, ini benar-benar nunjukin gimana ekspektasi kerja Anda bakal berubah seiring waktu. Waktu masih di ahli pertama, pemerintah cuma minta Anda ngejalanin tugas pakai modul atau perangkat yang emang udah disediain. Tapi begitu nyentuh level ahli utama, wah, Anda dituntut buat inovasi, bikin program sendiri, dan bahkan merancang sistem buat dipakai sama rekan-rekan sejawat Anda. Jauh lebih strategis. Bagian keempat, pengangkatan dan promosi. Ini aturan baru buat Anda yang mau naik kelas. Di era baru ini, Anda udah nggak bisa santai nunggu promosi datang sendiri ya. Anda harus proaktif penuhin syarat-syarat ketat ini. Pertama, wajib punya ijazah minimal S1 atau D4. Catat nih, khusus buat pengawas ahli utama, syaratnya melompat jadi wajib S2. Terus, evaluasi kinerja minimal harus baik atau sangat baik, harus lulus uji kompetensi resmi, punya sertifikat pendidik, dan pastinya jam terbang alias pengalaman bertahun-tahun di lapangan. Tapi tenang, ada kabar baik yang lumayan bikin kaget di aturan ini. Kalau Anda proaktif dan berhasil dapat gelar pendidikan formal yang lebih tinggi, pemerintah bakal kasih suntikan bonus langsung sebesar 25% untuk angka kredit kumulatif Anda. Bayangin, 25%. Ini benar-benar insentif gede banget buat terus lanjutin kuliah Anda. Kalau Anda masih bingung, terus pangkat lama saya jadinya apa dong di sistem baru? Gak usah pusing, dari sini kelihatan jelas petanya. Misalnya kalau dulu Anda itu guru madya golongan 3A, sekarang otomatis bakal disesuaikan jadi guru ahli muda. Sistem yang baru ini emang didesain jauh lebih rapi dan terstandarisasi. Sampai kita di bagian terakhir dan paling krusial, masa peralihan dan tenggat. Waktunya bertindak sebelum terlambat. Perlu diingat, argo waktunya udah mulai jalan sejak peraturan ini disahkan.
Dalam 1 tahun ke depan, semua penyesuaian nama jabatan harus udah beres. Dalam 2 tahun, PNS yang tugasnya udah jadi guru tapi belum diangkat resmi, wajib segera diangkat. Dan yang paling penting nih, pemerintah cuma ngasih Anda waktu maksimal 4 tahun dari sekarang buat benar-benar ngeberesin ijazah kualifikasi akademik Anda. Dan jujur aja, ini bukan gertak sambal. Pasal 25 di aturan ini tegas banget dan nggak ada ruang buat kompromi. Kalau Anda gagal dapat kualifikasi S1 atau D4 dalam batas waktu 4 tahun itu, Anda bakal diberhentikan secara resmi dari jabatan fungsional Anda. Gila kan? Ini benar-benar alarm keras buat siapa aja yang masih nunda-nunda beresin kuliahnya. Dan nggak cuma berhenti di situ, bahkan selama nunggu masa 4 tahun itu habis, efeknya udah kerasa. Aturannya nyebutin dengan jelas banget, sebelum kualifikasi pendidikan Anda terpenuhi, karir Anda otomatis beku. Nggak ada kenaikan pangkat, nggak bisa naik jabatan, intinya 0 promosi, sampai ijazah itu beneran Anda serahin. Aturannya udah diketok palu, peta jalannya udah jelas, dan tenggat waktunya udah ada di depan mata. Sekarang balik lagi ke Anda. Apa Anda siap ambil langkah dari sekarang buat upgrade kualifikasi, ngamanin karir, dan terus ikut ngebentuk masa depan anak-anak bangsa? Pilihan ada di tangan Anda. Yuk mulai susun strategi Anda hari ini juga.